Good afternoon, UK time, and good evening, Indonesia time. Ladies and gentlemen, welcome to the Higher Education and Research Chamber of the 20th ISIC, Indonesian Scholar International Convention, that held by Perhimpunan Pelajar Indonesia, United Kingdom. This event is sponsored by BNI London Branch, the University of Nottingham, and Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia. My name is Sandra Olivia Kuswandani. I'm a PhD student in Eastman Dental Institute, University College London. In the next 1.5 hours, I will be moderating this session entitled Early Career Researcher Network Forum, Realizing Our Potential, Reflection from the UK Perspective to Strengthening Indonesia Research Culture and Environment. In this pandemic situation, all countries finally realized the necessity of research as a powerful tool to solve problems and disruptions caused by the unprecedented situation. To perform research is a weapon to achieve victory. Indonesia, as the largest economy in Southeast Asia and the world's fourth most populous nation, should strengthening the knowledge as the catalyst to advance the development of all aspects. Higher education or university is the fountain of research and knowledge. However, conflicting the ambitious aspiration with the actual drawbacks in Indonesia's research development. The early career researchers were the future of research and education in Indonesia. They need to run as a leader to the university's role in the future regarding research collaboration and innovation. This session will discuss in detail the early career researcher from zero to hero. We will learn about the career pathway for early researcher in Indonesia, lesson learned from academician diaspora Indonesia, the network and funding opportunity in the earliest start of a young researcher career as the capital to build the compelling research culture and environment in Indonesia. Finally, let me introduce you to all the speakers. First speakers, Dr. Nurtami Sudarsono, PhD specialist in oral forensic consultant, the Vice Provost in Research and Innovation, Universitas Indonesia. The second speaker, Professor Benny Cahyono, Professor of Sustainability and Supply Chain Management, Coventry University, Diaspora Indonesia, Ikatan Ilmuwan Indonesia International, UK representative. And the last, Dr. Susanti, PhD, the postgraduate of University of Nottingham and also CEO of PathGen Diagnostic. Each presenter today will have a total of 20 minutes for their presentation, and it can be explained either in English or Bahasa Indonesia. We will hold all questions until the end of the session. If you have any questions for the presenters, please use the chat feature in this Zoom webinar. Then let me open the first sessions with some quotes. Patience for your work is a little bit of discovery, followed by a lot of development, and then a lifetime of deepening. Please welcome our first speaker, Dr. Nurtami Sudarsono, the Vice Provost in Research and Innovation at Universitas Indonesia, who will share her experience as the early career researcher in Indonesia, Japan, and United States. And she also will share the reflection of research in Indonesia nowadays and challenges that should be regenerated for future research in Indonesia. Good morning, good afternoon, wherever you are. Congratulations to the committee on successfully holding the 2021 ISIC event. And I'm very honored to be here to represent Indonesia higher education research communities. So first of all, my name is Nurtami Sudarsono. I'm now holding the position as the Vice Chancellor for Research and Innovation at Universitas Indonesia.
And then this is my first time to meet you all, PPI from UK and probably from around the world. So, first of all, I would like you to look at my presentation. Let me take my eraser pointer. Okay. So let us see this data. Data ini menunjukkan scholar output from all over the world, so that we can see United States, China, the UK kurang lebih mendominasi untuk scholarly output, dan juga memiliki file-weighted citation impact, yaitu ratio of the total citations which actually is received by the denominator output. And this total citation would be expected based on the average of the subject field. Jadi, semua luaran ini ternyata memiliki hitungan impact, dan untuk impact-nya US, China, untuk UK, Australia, Singapura, dan US itu menunjukkan posisi yang di atas world average, which is 1. Dalam hal ini, dari Southeast Asia selain Singapura, Filipina juga memiliki FWCI index yang di atas 1, meskipun secara scholarly output dia tidak terlalu tinggi. Nah, di mana posisi Indonesia? Indonesia memiliki jumlah luaran yang lumayan ya di antara negara Southeast Asia, tetapi kalau kita lihat dari FWCI impact-nya itu masih di bawah 1. Artinya kualitas dari penelitian Indonesia secara overall seluruh bidang itu masih di bawah rata-rata dunia. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, secara kebijakan dari Cambridge Tech Dikti pada waktu itu sekitar mungkin tahun 2012-2013, memang universitas itu diminta untuk mempublikasikan the scientific words ya, dan kemudian dari tahun 2015 terlihat sekali secara signifikan peningkatan yang cukup pesat untuk luaran riset atau research outputs ya. Nah, jika dibandingkan dengan negara tetangga kita di Southeast Asia. Jadi kalau dari sisi kuantitas kita growing very quickly. Bagaimana dengan kualitasnya? Maka secara kualitas ternyata jumlah yang sangat signifikan itu tidak diimbangi dengan kualitas. Di antara negara di Southeast Asia kita masih posisinya paling bawah. Sementara Singapura dia stabil, selalu unggul, dan Filipina pun bagus, ya. Malaysia masih di atas kita. Padahal kalau kita evaluasi secara investasi terhadap luaran yang cukup tinggi tadi, secara kuantitas itu nilai rupiahnya cukup besar, ya. Tetapi secara kualitas ternyata kita memerlukan untuk re-strategize the direction of higher education research. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita mengevaluasi berdasarkan kualitas dari global average-nya, maka Indonesia masih di bawah 1. Artinya kita masih di bawah rata-rata dunia. Meskipun kalau di Universitas Indonesia, beberapa subjek, kalau nggak salah ada 3 subjek, yaitu medicine, psikologi, dan sosiologi, itu sudah surpass indeks 1 ya, tetapi tidak diimbangi dengan fakultas lainnya atau subjek ilmu lainnya, sehingga secara rata-rata kita masih di bawah 1. Nah, siapa dari penyumbang posisi ini di Indonesia? Mari kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah beberapa universitas di Indonesia yang memang cukup unggul di bidang riset. Universitas Indonesia secara jumlah masih leading, ya. Kemudian secara citasi juga termasuk yang tinggi, ya. LIPI juga tinggi karena LIPI memang lembaga penelitian di bawah BRIN saat ini. Kemudian IPB, UGM, ya, ITB itu juga tinggi di atas 3. Nah, untuk FWCI index, maka beberapa universitas itu lebih seperti Unhas, USU itu tinggi karena memang secara luaran mungkin mereka tidak terlalu banyak, tetapi yang menjadi research output itu justru memberikan impact yang baik. Jadi kita selalu melihat kualitas itu dari citation per publication dan juga
FWCI Impact. Nah, bagaimana posisi UI saat ini? Di UI sendiri, UI cukup berat memegang nama Indonesia, yang memegang nama Indonesia, sehingga kita bisa menjadi cerminan kondisi Indonesia saat ini. Kinerja atau demand yang diberikan kepada sektor riset dan inovasi di UI itu tidak hanya dari publikasi dan sitasi, tapi kita juga perlu downstreaming inovasi, ya, turning inventions and process into economic value. Bahkan mungkin academic value, social value, dan economic value. Selain itu, kita juga selalu ditantang dengan sosial inovasi, yaitu isu-isu sosial yang memang saat ini terjadi, misalnya seperti dampak dari pandemi, itu harus dicarikan solusinya. Jadi kita membantu untuk mendapatkan mitigasinya dari kondisi sosial yang ada. Kami juga diminta untuk mendampingi kementerian lembaga, dalam hal ini pemerintah dan juga industri, untuk mengeluarkan atau memberikan rekomendasi sehingga bisa memberikan seperti policy brief kepada pihak yang membutuhkan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Seperti dalam kondisi pandemi, sekali lagi saat ini kami para peneliti UI sangat mendampingi pemerintah dan mungkin juga dari UTS lainnya memberikan data-data yang diperlukan pemerintah dan juga memberikan rekomendasi misalnya terkait dengan kebijakan PPM mikro saat ini, kemudian tinjauan atau kajian dari sektor ekonomi, sosial, psikologi, semua dampak yang ditimbulkan akibat terjadi pandemi ini itu kita sampaikan kepada pemerintah. Nah, bagaimana bisnis proses riset dan inovasi di UI? Semua itu dimulai dari ideasi atau ide-ide para peneliti, para inventor, ya, sehingga bisa terjadi adanya research push, ya. Namun kita saat ini tidak boleh mengabaikan demand pull. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan itu pada akhirnya kita harus memberikan impact baik untuk UI, Indonesia maupun global. Bahkan kami pun dievaluasi secara capaian Sustainable Development Goals. Dari ide-ide tersebut, maka kita bisa menggodok yang menjadi isu strategis, isu sosial, kita bisa implementasikan dalam basic research atau fundamental research, research terapan, bahkan ke arah invensi maupun inovasi. Sehingga luaran yang dihasilkan, seperti kita ketahui, academic paper, publication, ya, untuk inovasi maupun invensi, itu bisa menghasilkan prototype, ya, mungkin prototipenya itu tidak diproduksi di dalam UI, tapi kita bekerja sama dengan industri, dengan metode licensing, ya, jadi seperti industry partner. Dengan demikian intellectual property tetap menjadi milik kampus. Kemudian juga kita bisa melakukan business incubation, ya, cara lain kita melakukan business incubation sehingga dihasilkan startups dan beberapa startup bahkan sudah menjadi spin-off saat ini. Nah, untuk yang terkait dengan strategic issue, inovasi, isu sosial, biasanya kita transfer teknologi tersebut atau kita deliver kepada community engagement atau community empowerment. Jadi di sini kami mencari atau mempertahankan mitra-mitra daerah, ya, pemerintah daerah, desa, ya, untuk bisa menggunakan hal-hal yang sudah menjadi inovasi teknologi maupun perubahan perilaku, pola pikir, itu semua kita sampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian maka sangat penting untuk para enablers, yaitu SDM-nya sendiri, kita perlu mempunyai sebuah network atau kolaborasi dan tentunya juga perlu disupport funding. Sementara dari sisi supporting unit, maka kami juga memfasilitasi para peneliti maupun para pelaku inovasi dengan lab dan beberapa fasilitas, dan kita juga mengkonekkan dengan network fasilitas di luar UI, ya. Jadi tidak semua peneliti bekerja semua totally di UI, tapi kita bisa bekerja di lembaga-lembaga misalnya seperti LIPI, kemudian Litbang di luar dari UI. Sementara untuk akses library dan database di UI kami memiliki center yang cukup memadai untuk para peneliti. Nah,
dari tahun 2015 sampai 2020 inilah yang sudah dicapai oleh UI. Kita cukup baik di publikasi ya, terus meningkat dan sekarang kita arahkan ke arah publikasi yang berkualitas, yaitu pada jurnal yang berkualitas, top tier journals dengan impact factor atau SJR index yang cukup tinggi. Kemudian juga kita melindungi karya-karya para peneliti dan para inovator dengan intellectual property-nya, juga terdapat paten, kemudian beberapa luarannya berupa community service program, startup, dan juga kerja inovasi lainnya. Nah, untuk pemeringkatan global, ada beberapa pemeringkatan global yang kami Universitas di Indonesia harus ikuti. Antara lain yang paling bergensi adalah QS World University Ranking, ya, di mana saat ini posisi terbaik di UI adalah di UGM, ya, kemudian UI di nomor 2. Tetapi kalau kita lihat dari skornya, ya, secara capaian riset UI masih di atas UGM, tapi kurang lebih sama. Kalau kita perhatikan di sini ya, bahkan Brunei itu sudah di atas Indonesia saat ini dengan citation per faculty score itu 7,6 ya, sementara Indonesia itu masih di 1, jadi ini adalah kondisi yang sangat serius yang perlu menjadi atensi tidak hanya pihak universitas tapi juga pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa mensupport perguruan tinggi negeri terutama untuk bisa memposisikan dirinya di antara negara-negara di Asia Tenggara. Malaysia pada kurun waktu 2 tahun terakhir itu bisa beberapa universitas sekaligus menembus 10 besar di Southeast Asia. Jadi pasti banyak PR yang harus dilakukan oleh Universitas di Indonesia untuk bisa memposisikan dirinya di antara negara-negara Asia Tenggara. Selain dari QS World ini, kita juga mengikuti pemeringkatan Times Higher Education, Webometrics, ada Agrimetric UI, kemudian ada beberapa, ada yang tingkat Asia, ada yang by subject, ya. Jadi semua itu harus kita ikuti. Demikian pula di dalam negeri sendiri ada klasterisasi perguruan tinggi. Saat ini top universities harus berada di dalam klaster 1. Nah, kalau kita lihat dari luaran publikasinya, top 5 percentiles by SJR, UI sudah cukup baik, ya. Tapi kalau kita lihat publikasi UI yang di top 25% itu ada di angka 1000, ya. Sementara kalau yang di top 1% itu kita masih di bawah 100, ya. Bayangkan kalau kita lihat UM, ya. Itu bisa di top 1% itu bisa sekitar 680-an paper. Sementara kita masih di angka 67. Sehingga kita masih tertinggal ya dalam publishing high quality articles ya dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Ini adalah tugas-tugas yang harus dikejar ya. Prestasi ini yang harus dikejar oleh universitas di Indonesia. Nah, dengan demikian, maka apa strategi kami untuk mengejar ketertinggalan itu? Maka yang terutama adalah melalui kolaborasi, yaitu dengan Global Research Network. Ya, apakah dengan demikian kita bisa mengimprove researcher capacity, increasing research quality and output quality, kemudian juga expanding international peer group, kemudian mungkin bisa kolaborasi untuk akses facility dan bahkan advanced equipments ya, ada terjadi pertukaran, dan yang terpenting juga adalah kita up to date ya dengan trending ya global topik saat ini ya, global trending topik saat ini untuk riset-riset gitu. Nah, melalui cara apa? Yaitu melalui joint research projects, joint publication, melakukan event seperti ini ya, juga International Scientific Forum, ada program visiting professor atau leading expert, joint supervision, student exchange, internship, research attachment, dan one key element of expanding the network is through diaspora Indonesia. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan sekali uluran tangan kerjasama para diaspora Indonesia. Mudah-mudahan bisa membantu kami untuk meleverage kualitas riset di Indonesia.
Menteri Ristek sebelumnya, Pak Bambang Brojo, itu juga menginginkan universitas memberikan wadah kepada para diaspora Indonesia, memberikan wadah sehingga mereka juga memiliki afiliasi di kampus-kampus di Indonesia. Jadi meskipun tetap bekerja di luar, tetapi mereka affiliated to one of our cluster research atau one of our research units. Jadi dengan demikian publikasi bersama itu bisa ikut mengangkat baik UI maupun UTS lainnya. Nah, sehingga untuk meningkatkan kualitas secara sumber daya manusia, maka kami membagi tugas untuk early career researcher ya atau junior researchers diminta untuk dibantu atau ditopang atau didukung dari resources dari fakultas ya, untuk juga sekaligus membangkitkan budaya menulis, kemudian membangun environment research dengan at least publikasi dalam quartile 3 journals ya. Tetapi kalau untuk yang emerging researchers atau yang middle quality researchers ya, they are expected to publish articles in quartile 1 atau 2 dengan minimal SJR index-nya 0,5 ya. Dengan demikian harapannya situasinya bisa meningkat. Nah, bagaimana dengan leading experts? Leading experts mereka dituntut lebih tinggi lagi ya. Mungkin bahkan bisa di top tier 1% journals ya. Kemudian bisa grab international fundings, bisa meng-hire postdoctoral fellow ya. Jadi gamenya sudah si para champion ini gamenya sudah sedikit berbeda karena memang yang bisa menopang untuk pemeringkatan itu adalah di level para expert ini, dan expert ini actually represents their major ya atau their field. Jadi kalau ditanya siapa ahli hukum internasional Indonesia, maka akan tersebut nama A, B gitu ya. Jadi itu yang diharapkan. Nah, mungkin diketahui kita bersama bahwa perjalanan riset dan teknologi atau riset dan inovasi di Indonesia itu secara wadah atau organisasi yang mendrive itu mengalami perubahan ya dari masa ke masa. Di tahun 2014 ya masih ada Kemristek, masih ada Kemdikbud. Kemudian melebur 2014-19 menjadi Kemristek Dikti. 2019 menjadi Kemristek Brin dan Kemdikbud, dan di tahun 2021 ini menjadi Kemdikbudristek dan Brin. Nah, kondisi seperti ini, perubahan atau reorganisasi kementerian atau lembaga itu juga cukup menjadi salah satu kendala dalam kemajuan riset Indonesia, karena kita have to wait and see ya, dengan reorganisasi kemudian dengan kebijakan yang akan dikeluarkan, sehingga dan juga arah prioritas riset nasional. Jadi kondisi ini sebetulnya cukup bukan yang mengkhawatirkan, tetapi kondisi ini cukup agak memposisikan kita in halt ya. Jadi kita agak sedikit posisi menunggu gitu. Meskipun mungkin tujuannya adalah untuk memfokuskan kembali hal-hal yang menjadi prioritas riset nasional, sehingga yang menjadi isu strategis, isu sosial di Indonesia itu bisa terpecahkan gitu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat menjadi lebih jelas. Yang jelas adalah sekarang terkait dengan universitas, maka pengampu untuk pembinaannya ada di bawah Kemdikbudristek. Nah, untuk terakhir dari paparan saya, mari kita bersama-sama melihat gambar ini ya. Jadi kalau kita melihat sejarah Indonesia ya dari let's say tahun 1920 ya, maka kita akan mengalami dari kemerdekaan Indonesia 1945, kita akan mengalami atau memperingati 100 tahun Indonesia ya, 100th anniversary of Independence Day, yaitu the golden age di tahun 2045. Nah, generasi lahir sampai dengan tahun 45 mungkin sudah musnah ya. Demikian juga yang dulu dikatakan generasi baby boomer ya, angkatan 46 sampai 64 itu juga sekarang mungkin sudah tiada ya. Nah,
Generasi selanjutnya yaitu Gen X yang lahir tahun 65 sampai 79 itu termasuk saya dalam hal ini ya. Kita mungkin di tahun 2045 itu hanya menjadi survivors. Although we don't know ya with this condition pandemic, we don't know exactly whether we will be we will survive in this condition. Tetapi secara hitungan biologis maka di tahun 2045 maka kita mungkin generasi ini menjadi generasi survivors. Sementara generasi selanjutnya atau generasi Zennials sampai dengan kelahiran sampai 2085 itu akan memasuki masa pensiun. Dan generasi milenial yang saat ini sedang booming yaitu Gen Y ya, itu nanti akan memasuki usia produktif ya. Jadi sudah mungkin ada yang pensiun ya atau mungkin sudah unproduktif. Jadi yang akan berperan di tahun 2045 itu adalah generasi iGen atau Gen Z ya dan Gen Alpha. Ini adalah kelompok yang saat ini harus kita persiapkan betul-betul untuk menjadi untuk bisa melalui era disruption ini dan betul-betul bisa mentransformasi riset dan teknologi atau inovasi Indonesia di masa yang akan datang. Technology is developing very fast, so human resources must also be agile to keep up with all the changes that happens. Jadi harapannya adalah the future of an individual is no longer just based on earning a higher degree. Ya, jadi tidak hanya berdasarkan dari gelar yang tinggi, tetapi mulai dari sekarang dua kelompok ini harus dipersiapkan untuk membentuk sebuah portfolio of potential skills and knowledge. Jadi strateginya adalah saat ini very important to recreate human capital investment. Dan bagaimana caranya? Yaitu kita saat ini universitas diminta untuk engage atau invite business actors atau industries to collaborate with university through like internship programs in order to reskilling atau upskilling our students so that they can be ready for the future workforce. Dan ini inline, mungkin tadi sudah mendengarkan paparan dari Mas Menteri ya, with the current inline dengan the current higher education policy, namely Merdeka Belajar ya, yaitu Merdeka Belajar di kampus Merdeka. Nah, harapannya tentunya the next generation will be fulfilled with emerging skills ya. Skill seperti apa sih? Creativity, originality ya, ini dan mereka lebih inisiatif, kemudian memiliki emotional intelligence, memiliki critical thinking dan inovasi, kemudian bisa melakukan complex problem solving, juga memiliki analytical thinking, service orientation, memiliki ketahanan atau resilience, stress tolerance, ya. Terus leadership itu penting dan juga memiliki social influence ya. Jadi kita itu bisa memberikan social influence. Kita juga diminta untuk memiliki skill persuasion, negotiation karena itu sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dan juga kita harus bisa menjadi mentor ya. Kita bisa menjadi instruktur, bisa menjadi mentor atau kita bisa menjadi guru bagi generasi di bawah kita. Semuanya itu tentunya tidak lepas dari clear direction both from Indonesia and the university leaders ya. Juga harus tersedia ya important resources support ya, either itu human resources, financial resources, facilities. Karena hanya itulah yang bisa mengattract good talents ya. Kemudian juga ideas itu harus dikembangkan ya. Jadi kita sekarang bahkan berkembang right brain industry ya. Jadi itu yang justru itu adalah yang bisa menciptakan kreativitas tinggi. Kita harus bisa mengelaborate ideas, yaitu dengan bentuk kolaborasi network sehingga kita menjadi expose to other experts globally ya. Kita bisa sustain research work, bisa memberikan impact, bisa meleverage team expertise.
Tentunya dengan cara berbagai kegiatan seperti pertemuan kita pada hari ini, juga dari conference atau event seperti ini kita bisa meet experts, initiate collaborations, bisa melakukan initial publication to protect ideas, and so many other important things. So that's all from me. Thank you very much for listening. I hope this is will be a benefit for you, my presentation. And I would like again to thank the committee to invite me, and looking forward for our discussion later. Thank you very much. Thank you for very insightful session, Dr. Nurtami. It's very inspiring. Then let's continue with our second speaker. But first, let me open with the quotes. Experience is the best teacher, and the worst experience teach the best lessons. Here we are, the second speaker is Professor Benny Cahyono, who will share to us his experience as the researcher in the UK university, and also the reflection from the experience in the UK that needs to be implemented for early researcher career in Indonesia. Please welcome Professor Benny Cahyono. Kemudian gimana caranya sekarang kita mendapatkan hibah yang kompetitif? Ya harus kita harus bidding. Kalau kita nggak pernah bid ya nggak pernah dapat. Gitulah. Meskipun tentunya bidding juga nggak mudah, ya biddingnya sulit. Dan gimana caranya supaya kita bisa sukses? Macam-macam. Kita bisa sukses secara individual. Namun yang paling sering adalah kita harus punya teman, harus punya network. Baik itu di dalam universitas sendiri, di dalam departemen ataupun dengan universitas lain. Dan ini yang gencar-gencarnya sekarang dilakukan, bahwa setiap orang harus pernah bidding, harus sering bidding. Ya, karena kalau tidak pernah bidding berarti nggak pernah dapat nantinya. Nah, kalau kita beruntung mendapatkan research project, maka tugasnya adalah gimana kita bisa menjalankannya, bisa menyelesaikan, dan terutama kalau leadership yang dicari, maka kita harus bisa leading that execution of the research project. Nah, dalam eksekusi research project tadi, banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan di samping mengerjakan proyeknya, dan juga mensupervise atau memberikan advice kepada research staff, yang umumnya adalah postdoc. Jadi, kalau kita lihat, apa sih maknanya mendatangkan hibah itu? Ada dua sebenarnya. Mendatangkan hibah yang dipakai untuk penelitian, dan yang kedua, bagaimana hibah tadi bisa membuka lapangan kerja. Nah, ini yang sekarang yang menarik, dan sekarang yang sedang dicari oleh universitas, bagaimana hibah-hibah kompetitif tadi bukan saja dipakai untuk melakukan hibah kita, tapi juga bisa membuka lapangan kerja, bisa merekrut postdoc, bisa merekrut PhD, bisa merekrut staf yang lain, technician dan sebagainya. Bisa saya katakan tadi, bisa supervise students, dan yang terakhir, biasanya hibah-hibah kompetitif itu diberi funding oleh tentunya funding agency, seperti kalau di UK, UKRI, kalau di Indonesia mungkin LPP atau Kemdikbud atau Ristek. Dan yang penting kita harus bisa menjaga rapport, menjaga hubungan dengan partner kita, misalnya partner dari organisasi, perusahaan, dan sebagainya. Nah, inilah semua yang menunjang bagaimana kita bisa mendatangkan income, mendatangkan hibah kompetitif. Lalu yang kedua, gimana sekarang setelah kita melakukan hibah tadi, jangan lupa bahwa hibah itu setelah didapatkan, dikerjakan, dan harus didiseminasi atau dieksploitasi. Ya, nggak cukup harus hanya dikerjakan, tapi setelah itu hasilnya masuk di laci misalnya. Ya. Nah, sudah jelas tadi Prof. Tami memulai presentasinya dengan menunjukkan apa sih pentingnya, gimana kita melihat derajat atau tingkat kebagusan suatu organisasi, institusi, dengan papernya katanya, dengan citation, dengan SJR. Nah, karena itu paper, jurnal paper terutama, itu sangat penting sebagai salah satu ukuran keberhasilan dalam hal research leadership. Yang kedua, selain paper, adalah gimana caranya kita menggunakan tadi project kita sebagai teaching case. Ya. Sebagai teaching case, mungkin kita tulis sebagai buku, dan juga output-output yang lain, misalnya paten atau IP yang lain. Nah, ini yang pertama, research leadership.
ngomong-ngomong, saya mengatakan why writing ya, karena tadi sudah dikatakan oleh Prof. Tami. Mungkin ini yang sering saya tampilkan kalau saya memberikan workshop di writing. Saya suka dengan quote-nya. Tadi Bu Sandra selalu memulai acara dengan quote. Saya juga punya quote sedikit. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dalam sejarah. Menulis adalah untuk keabadian. Nah, terutama untuk kita academics, itu benar-benar untuk keabadian. Nah, kenapa? Karena writing itu merupakan essential skills untuk researchers. Dan skills ini menarik. Semakin kita sering menulis, semakin bagus skill kita. Ya, kadang-kadang kita mau menulis itu ragu-ragu karena janganlah, nanti aja kalau saya udah lulus, PhD-nya udah lulus baru saya nulis. Ya, jangan, karena justru semakin sering menulis, meskipun menulis itu menghabiskan waktu, namun justru dengan menghabiskan waktu itu kita bisa menjadi lebih skillful. Yang kedua, tulisan itu, whether you like it or not, demonstrate your research maturity. Yeah. And as a researcher, as a basis on which your work, your learning, and your intellect will be judged. Itu unfortunately, that's the way it works. Contohnya, kalau Anda mengundang seseorang, mengundang pembicara, dilihat Scopus indeksnya, H-indeksnya berapa. Kalau Anda mau apply untuk misalkan program-program dari Dikti, misalnya WCP, dilihat dulu H-indeksnya harus sekian. Nah, gimana bisa punya H-indeks tinggi kalau nggak pernah menulis? Kemudian yang berikutnya adalah your published work is permanent. Sekali Anda dipublish dan muncul di indeks di Scopus atau Web of Science, and it will be there forever and no one can take away from you. Dan yang paling penting, Anda sebagai academics, tulisan atau paper itu adalah artinya job promotion, karena dimanapun, di Indonesia, di luar negeri, di Inggris, di Eropa, kalau mau promosi ya harus punya paper. Itu yang penting. Sekarang saya masuk ke yang kedua, teaching and learning. Nah, teaching saya bagi dua. Teaching yang pertama adalah delivery of teaching, yang kedua adalah administration of teaching or management of teaching. Delivery of teaching, ya ini yang kadangkala kita sebagai dosen itu selalu mengeluh, teaching jam saya terlalu banyak, ngajarnya lama, banyak ngajar capek, ya kan? Ya, tapi yang harus diperlukan itu. Ya. Nah, yang kedua adalah quality-nya. Quality didapat dari mana? Dari student feedback. Jadi kalau di UK itu selalu student memberikan feedback bagaimana tentang quality kita, dan itu akan menentukan bagaimana apakah kita bisa nanti promote atau tidak ke next stage. Yang berikutnya adalah bagaimana tadi yang riset yang kita lakukan tadi bisa menjadi bahan pengajaran, teaching cases. Dan yang terakhir, mungkin ini yang menarik karena seringkali juga dosen itu dibebani dengan, kalau di Indonesia namanya koreksi ya, mengoreksi ujian. Kalau di UK namanya marking. Saya sering bercanda dengan teman-teman, jangan dikoreksi, kalau dikoreksi capek kan. Koreksi kan artinya yang salah dibenerin ya. Jadi yang benar di marking aja, itu hanya bercanda aja. Cuman yang menarik adalah, dulu waktu saya di satu institusi tertentu, mereka mengencourage kami untuk membuat mekanisme gimana caranya supaya marking itu mudah. Gitu ya. Dengan beberapa inovasi, ya itu penting untuk dipikirkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah teaching administration. Nah, ini mungkin khusus kasus di UK ya, karena di UK ini lebih mudah untuk mengajukan course yang baru, ya membuat course sesuai dengan keinginan industri. Nah, seandainya Bapak Ibu dalam posisi seperti ini, maka sangat penting untuk mempunyai inovasi-inovasi dan pemikiran-pemikiran untuk memberikan atau membuat course-course yang up to date, yang baru, yang diinginkan oleh industri. Itu. Dan tentunya ini ujung-ujungnya adalah bagaimana supaya student itu mendapatkan experience yang banyak. Yang ketiga, tugas kita adalah management and admin. Ya. Jadi suatu ketika kalau kita diberi kesempatan untuk menduduki jabatan menjadi manager, ya line manage responsibilities, bisa menjadi prodi, bisa menjadi dekan, itu semua bagian dari management and administration, dan itu juga menentukan karir kita ke depannya. Ya, karena kalau kita sudah mempunyai posisi, biasanya kita juga mempunyai kewajiban untuk memanage budget, ya, kemudian bernegosiasi dengan klien untuk rekrut karyawan, dan yang paling penting tadi dikatakan juga oleh Dr. Tami adalah mentoring dan
terutama mentoring untuk ECR, Early Career Researchers. Yang keempat adalah reputation. Jadi setelah kita tadi lead di research, kemudian lead di teaching, kalau kita bisa menjadi managers, yang keempat adalah kita harus punya reputasi juga. Nah, reputasinya dapat dari mana? Didapat dari misalnya fellow members of professional institution, dari higher education, dari institution of electrical engineering, for example, kemudian mechanical engineering, dan lain-lain. Kita bisa juga kita bisa aktif dalam jurnal-jurnal editorial, conference, ya, kita dipanggil menjadi pembicara, menjadi keynote speakers, dan juga ini akan membantu network Anda sehingga Anda bisa dikenal bukan saja di dalam negeri, bukan saja di dalam universitas Anda, tapi juga bisa dikenal di luar negeri. Yang terakhir adalah pengabdian masyarakat, dan ini biasanya digabungkan dengan knowledge exchange, sama seperti yang tadi di slide-nya sebelumnya yang dipaparkan oleh Dr. Tami tadi, knowledge exchange and communities engagement. Jadi persis kegiatan kami juga di UK, kami diminta untuk bisa bekerja sama dengan industri, bagaimana kita menghasilkan IP, patent, spin-off, licensing. Nanti tentunya hal ini akan lebih dipaparkan oleh Dr. Susanti, bagaimana beliau membuat perusahaan spin-off dan juga menghasilkan paten yang banyak. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa improve engagement antara public dan private sectors, antara university dan industry, antara university dan juga pemerintah, government. Industrial project ini juga penting, bagaimana kita bisa mengekspos mahasiswa kita dengan project-project dari industri. Nah, ini yang dulunya waktu saya masuk UK pertama kali itu saya sangat impressed dengan gimana UK bisa begitu dekatnya dengan industri. Namun saya menyadari bahwa usaha-usaha seperti ini tuh nggak gampang. Artinya mulai awal tahun 80-an sudah dilakukan usaha-usaha mendekatkan diri dengan industri. Dan yang seperti saya katakan tadi, usaha pemerintah itu sangat besar, pemerintah Inggris, untuk bagaimana bisa mendekatkan antara universitas dan industrinya dengan selalu memberikan insentif. Jadi program-program seperti KTP dan Innovate UK itu dari dulu sudah ada, dari tahun 80-an. Dan sampai sekarang pun masih ada. Nah, ini hopefully yang saya harapkan di Indonesia, program-program Merdeka Belajar, Kedaereka, itu semua mengarah ke arah yang sama. Dan ke arah yang menuju kemajuan kalau menurut saya. Mungkin ini harus terus dipertahankan, ditingkatkan, ya. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi pemegang policy, maka hal semacam ini harus diteruskan sehingga menjadi sustainable. Oke, ini. Jadi kalau di Indonesia kan sekarang yang paling sering itu adalah sering disebut adalah IQ. Ya, ada 8 IQ. Ya, kalau kita perhatikan 8 IQ ya mirip-mirip juga seperti yang saya katakan tadi di depan. Dan ujung-ujungnya adalah antara mahasiswa dan dosennya. Sekarang mahasiswanya diinginkan seperti ini, dosennya juga harus dibina dan di-mentor supaya bisa mengajari mahasiswanya. Sekarang kalau misalkan mahasiswanya diminta untuk bisa bekerja sama dengan industri, tapi dosennya nggak pernah bekerja sama dengan industri, gimana caranya? Jadi ya harus kedua-duanya bergandengan tangan sehingga bisa tercapai. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Nah, sekarang yang saya perhatikan bahwa perekrutan dosen dan juga perekrutan terutama untuk yang mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri. Ya, itu ada yang namanya talent management program dari Dikti, talent scouting, kemudian ada trainingnya, rekrutmen, disekolahkan ke luar negeri. Ya, cuman mungkin yang perlu ditambahkan adalah selama dia sekolah di luar negeri itu ngapain aja, gitu loh. Itu yang mungkin harus karena yang saya perhatikan setelah keluar ya mereka sekolah, setelah mereka sekolah pulang. Jadi kalau menurut saya manajemennya ini harus through life system. Jadi life-nya adalah mulai dari direkrut sampai dia selesai dan sampai dia mengabdi lagi di universitasnya. Nah, bagian yang kuning ini yang kayaknya kita perlu tingkatkan. Ya misalnya selama di UK ya
untunglah kalau misalkan si mahasiswa tadi atau PhD tadi sangat aktif di organisasi sebagai misalnya KPPI, maka otomatis mereka akan mendapatkan networking dan juga mendapatkan support dari yang lain. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah gimana mereka bisa bernetwork atau mendapatkan advice dari diaspora. Diaspora di UK cukup banyak loh, kira-kira sekitar 40-50 orang. Ya. Nah, kalau bisa bekerja sama dengan diaspora, nah mungkin tentunya akan lebih baik untuk mendapatkan support-nya. Dan yang terakhir, setelah mereka pulang, maka mereka perlu terus mendapatkan mentorship dan monitoring setelah selesai studi. Nah, kalau saya bayangkan, yang selesai PhD itu ibaratnya orang sudah mendapatkan license, ya kan, driving license, akan tetapi mereka ini kan baru, istilahnya driver yang baru. Jadi harus terus diberikan guidance, mentorship, dan juga monitoring. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan saya kira. Yang pertama adalah waktu mereka pulang ini jangan sampai diberi beban yang terlalu berat. Karena justru kalau menurut saya saat mereka sekolah PhD, saat mereka belajar di luar negeri, itu adalah masa-masa yang fertile untuk menghasilkan. Menghasilkan apa? Menghasilkan riset, menghasilkan paper. Sehingga pada saat mereka pulang, paper ini, riset ini harus segera diseminasi. Itu. Nanti setelah sekian tahun, 3-5 tahun, barulah mereka diberikan beban yang agak berat, sehingga beban itu secara gradual, mulai dari ringan sampai berat sekali, mereka bisa menerimanya. Ya, balancing antara carrot dan stick-nya. Lalu saya katakan tadi role of diaspora. Yang pertama, kita diaspora di UK ini juga, kalau menurut saya, kita punya peranan yang sangat besar. Jadi meskipun secara fisik kita nggak bisa berada di Indonesia, namun dengan adanya teknologi yang semakin maju, ya dibantu juga dengan ini saya katakan blessing in disguise dengan dari COVID, meskipun kita tidak bisa kemana-mana, tapi justru dengan teknologi, Zoom, dan sebagainya, kita bisa menjadi mata dan telinga. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bisa segera disampaikan ke teman-teman kita. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita semua bisa mencoba mengubah attitude. Attitude dari negara-negara maju terutama. Karena kita berbicara dengan negara maju itu selalu mereka mengatakan, what can I do for you? Ya, mereka bisa selalu begitu. Tapi saya perhatikan nggak selalu loh, nggak harus begitu. Karena kita juga semakin lama semakin maju juga. Makanya gimana caranya kita supaya bertanya, what can we do together? Ya. Karena kalau sudah bilang what can I do for you, itu artinya Anda mau bayar berapa, kan gitu deh. Tapi kalau kita ngomongnya what can we do together, artinya ayo sawiran yuk buat project sama-sama gitu. Match funding ujung-ujungnya. Nah, dengan demikian juga mungkin bisa diharapkan dari para diaspora ini mereka supaya bisa unlock funding dari universitasnya. Jadi mereka bekerja di universitas, mendapatkan gaji, mendapatkan fasilitas, tapi juga coba kita unlock funding dari universitas kita sehingga kita bisa membantu juga teman-teman kita di Indonesia melakukan riset bersama. Nah, yang 4, 5, sama 6 ini sangat penting karena yang saya katakan tadi, kita juga bisa loh memainkan peranan sebagai guardian dari anak-anak, dari yang kandidat-kandidat PhD yang dikirim oleh pemerintah, misalnya dikirim oleh Dikti, LPDP. Ya, tidak jarang terjadi kasus-kasus di mana mereka dirugikan setelah belajar di luar negeri itu. Setelah diterima, lalu mungkin kurang mendapat perhatian, ya, salah pengertian, sehingga menurut saya tidak diuntungkan. Nah, pernah terjadi bahwa kalau menurut saya, kalau dia sudah diterima sebagai mahasiswa PhD, maka si supervisor harus bertanggung jawab penuh 100%. Namun kenyataannya seringkali terjadi bahwa si supervisor kadang-kadang cuci tangan, ya, melihat mahasiswanya merasa tidak mampu, ya dia cuci tangan. I'm sorry, this is your work. Nah, mungkin kita sebagai diaspora bisa bekerja atau bisa mempunyai role sebagai guardian, sebagai pelindungnya lah ya. Kita bisa berfungsi juga sebagai check and balance, ya. Kita bisa ngomong ke universitas, jangan begitu loh ya. Kalau Anda begitu, lebih baik saya laporkan ke pemerintah saya supaya jangan dikirim ke universitas Anda lagi. Gitu. Nah, yang terakhir mungkin kita sebagai diaspora kita harus juga meningkatkan link up kita dengan other diaspora di dalam bentuk konsorsium dan juga organisasi yang lain.
Baik, ini sudah hampir waktunya. Mungkin sedikit saja ya, jadi saya harapkan adik-adik mahasiswa PhD yang sekarang kuliah, mendapat kesempatan kuliah di luar negeri, cobalah sering-sering networking, ya. Bukan saja networking dengan mahasiswa lain, tapi juga networking dengan mahasiswa Indonesia. Karena kalau Anda kuliah PhD itu biasanya Anda semua adalah dosen, calon PNS dan sebagainya. Yang nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, itu sudah punya network, sudah punya jaringan. Dan yang bila perlu, selama Anda bekerja belajar di UK, cobalah menulis bersama supaya culture menulis bersama ini bisa nanti dibawa pulang setelah Anda selesai. Dan yang tidak kalah pentingnya, ya cobalah ikut aktif mensupport kerjanya atau program kerja PPI UK. Ya. Saya sedikit aja di Coventry, tugas saya sekarang di Research Center, saya punya tugas 3. Yang pertama adalah research, yang kedua itu recruit PhD student, yang ketiga melakukan mentoring. Jadi saya punya 3 mentees, yang levelnya associate professors, dan mereka juga punya mentees lagi, jadi ada yang di-mentor lagi. Nah, ini yang menarik kalau buat saya. Karena keberhasilan saya bukan saja dilihat dari keberhasilan saya sendiri, tetapi keberhasilan dari yang saya mentor. Ya. Jadi ini mirip seperti multi-level marketing ya. Gitu. Nah, mungkin hal-hal semacam ini bisa diterapkan di Indonesia sehingga profesor-profesor yang di Indonesia bisa melakukan mentoring kepada tadi yang Prof. Tami katakan middle level ataupun early career researchers. Nah, yang berikutnya saya ingin undang, jadi Anda yang PhD di UK atau yang diaspora di UK, silakan. Ini IMPAT ini organisasi yang sangat aktif dan saya kira wadah yang sangat baik untuk Anda bisa melebarkan network Anda, apalagi selama Anda lagi belajar di luar negeri. Karena banyak sekali acara-acara, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IMPAT yang menurut saya sangat mendukung karir Anda ke depannya nanti. Nah, salah satunya adalah iPrime. Jadi kami punya iPrime program yang mana kami membuka diri untuk bisa dijadikan partner untuk menulis bersama. IMPAT punya klaster yang sangat banyak, mulai dari pangan, pertanian, energi, kemaritiman, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Dan semua ini sekarang sedang open, jadi silahkan Anda lihat di website IMPAT atau impatindonesia.org. Di sana ada semua keterangannya. Dan yang paling sering kita lakukan adalah lecturing, I4 lecturing, dan juga webinar-webinar sessions yang lain. Ini hanya contoh saja acara-acara yang IMPAT lakukan. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan satu slide saja. Apakah PhD the only doctoral degree options? Ya, mungkin selama ini traditional PhD itu hanya yang Anda kenal. Namun ternyata banyak sekali yang mirip-mirip dan bisa dijadikan suatu variasi. Yang pertama adalah yang namanya Doctor of Business Administration (DBA). Jadi ini biasanya diberikan kepada mahasiswa yang bukan dosen. Artinya mereka yang ingin mendapatkan doctoral degree tapi tidak harus menjadi dosen. Yang kedua ada yang namanya engineering doctorate. Jadi dua-duanya DBA dan engineering doctorate ini adalah professional doctorate, ya, yang bisa dicoba. Jadi para engineers yang bekerja di perusahaan tidak ingin bekerja di universitas bisa mendapatkan doctoral degree. Dan dua yang terakhir yaitu PhD by publication dan juga PhD co-tutel or double degree program. Ini juga sesuatu yang menarik karena ini fenomena baru buat saya bahwa PhD itu nggak harus loh dengan cara yang lama, dengan cara publication pun bisa. Gitu. Dan yang kedua, bagaimana sekarang universitas di luar negeri itu bekerja sama dengan universitas di Indonesia untuk membuat yang namanya co-tutel, double degree program. Ya, sekolah di salah satu tempat tapi bisa mendapatkan 2 sertifikat. Nah, saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan karena waktu sudah habis. Mohon maaf kalau terlalu lama. Sekian dan terima kasih. Thank you, Professor Benny. Very insightful and great experience. Terima kasih, Prof. Benny. Untuk selanjutnya, halo, ya. Boleh dicek, Mbak Debbie? Oke. Untuk selanjutnya, kita masih ada speaker ketiga kita. Saya juga harus menyampaikan quotes. Kali ini quotes-nya dalam bahasa Indonesia. Dari proklamator kita,
Presiden Soekarno, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan keguncangkan dunia. Jadi, the third speaker is Dr. Susanti as a postgraduate researcher and also CEO of Patgen Diagnostic, who will explore her experience as postgraduate and also menceritakan ya Mbak Susanti mengenai bagaimana mentransform research menjadi produk atau startup. Ini akan jadi pembicaraan yang sangat menarik. Silakan Mbak Susanti, tempat dan waktu untuk Anda. Ya, terima kasih sekali kepada penyelenggara ya, PPI UK dan semua yang mensponsori dan membantu, termasuk KBRI London atas undangannya. Mungkin tidak berlama-lama supaya nanti bisa lebih banyak diskusi. Saya izin share screen dulu. Tadi udah banyak sekali yang disampaikan oleh Dr. Tami dan juga Prof. Beni, dan saya juga belajar banyak ini dari mereka berdua. Cerita terutama tentang overview ya dari segi strategi besar dari universitas di Indonesia maupun universitas di UK terkait dengan early career research as well as strategi university secara umumnya ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan riset. Nah, karena sudah banyak ahlinya tadi menyampaikan, mungkin saya di presentasi kali ini lebih banyak sharing cerita saja mengenai pengalaman saya sebagai hingga saat ini masih sebagai early career researcher di University of Nottingham di School of Medicine. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang mungkin banyak terbersit selama kita memulai studi, sebenarnya mungkin sejak master ya, sampai nantinya PhD, itu adalah what we're going to do after that, kan gitu. Nah, saya mengambil slide ini dari Profesor Jonathan Higgins dari University of Newcastle di UK. Nah, sebenarnya banyak pathway nanti setelah kita menyelesaikan PhD. Dan yang seperti Prof. Beni itu sebenarnya sangat sedikit sekali. Ini hanya 0,45% kalau melihat gambaran dari skema ini. Jadi sebelum sampai ke titik ini, seperti Prof. Beni, ini seperti kita harus melalui banyak hal gitu ya, seperti labirin memang. Dan mungkin tidak lurus gitu jalannya gitu. Nah, setelah PhD ternyata awalnya mungkin terlihat half-half ya cenderungnya. Jadi 50%-an itu akan berkarir di luar sains, kemudian yang bertahan di sains ini mungkin 50%-nya. Nanti setelah itu tersaring lagi nih gitu, mungkin berkurang gitu. Jadi sekitar 30%-nya yang established sebagai early career researcher, dan nanti mungkin sebagian lagi akan melirik gitu, melirik karir di bidang lain, di luar sains maupun di luar universitas seperti di industri, di pemerintahan dan sebagainya. Nah, nanti dari tahapan early career research ini tentu ada step yang kita harapkan di mana kita sebagai periset pemula ini bisa dapat tenure position atau permanent research position. Nah, ini proporsinya mulai jauh lebih sedikit gitu. Hanya kurang lebih 3,5% sampai akhirnya lanjut bisa seperti misalnya Prof. Beni menjadi profesor. Jadi it's not a straightforward process dan ini bukan juga jalan yang lurus-lurus saja gitu. Ya banyak yang harus dilalui dan mungkin dipersiapkan. Nah, untuk karir pathway dari early career researcher sendiri, ini yang klasik ya, tentunya dimulai dengan postdoctoral position. Ini selepas PhD. Ini termasuk juga di dalamnya mungkin fellowship, di mana kita membuat proposal, kemudian
proposal riset atas nama kita sendiri, kemudian di granted gitu menjadi fellow. Kemudian tapi ada jalur lain yang bisa juga ditempuh untuk tetap ada di dunia riset atau di dunia science setelah PhD, yaitu lewat research assistant atau research associate position. Ini biasanya menjadi bagian dari suatu research group dan sifatnya lebih ke supporting research activity. Kemudian ada juga alternatif karir, jadi mana tetap bisa melakukan research, tetapi bukan di setting higher education. Jadi misalnya di industri atau di lembaga riset dan development lainnya. Kemudian ada yang akhirnya alternatif karirnya not doing research, tetapi tetap di setting akademik atau bukan akademik, setting di universitas atau higher education. Ini biasanya bisa jadi project management manager atau research support. Jadi biasanya di tiap universitas itu ada research support department. Nah, itu yang bisa mengadvise tentang grant, aplikasi grant dan sebagainya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu alternatif career pathway. Atau sama sekali completely kita udah selesai dengan dunia universitas dan riset. Jadi alternatif karir yang berbeda sama sekali. Nah, saya diminta menyampaikan tentang postdoctoral opportunity nih di UK. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi bagian dari ekosistem riset di UK selepas PhD ya. Nah, tapi sebelum meranjak ke sana, mungkin saya sharing dulu poin-poin yang menurut saya harus dipikirkan. Memang riset di UK dalam hal ini relatif lebih established in term of culture dan equipment-nya. Nah, itu mungkin fakta ya, gitu. Karena memang seperti kata Pak Benny tadi, Prof. Benny dan Dr. Bahwa kita sudah di UK udah duluan gitu. Jadi yang dialami Indonesia saat ini mungkin sudah dialami juga oleh UK gitu sekitar 20 tahunan yang lalu gitu. Nah, salah satu poin lain yang mungkin juga menjadi daya tarik itu adalah ada opsi untuk fokus lebih banyak ke riset. Jadi apalagi di early career researcher ya, mungkin kalau udah di tenure position atau permanent position udah mulai sibuk nih, nggak terlalu banyak nge-lab lagi gitu ya, karena udah mikirin strategi universitas, funding demand juga udah makin banyak, supervisi student dan sebagainya. Tapi kalau masih early career researcher, bagi yang suka nge-lab misalnya seperti saya, ini ada opsi untuk nge-lab terus gitu. Jadi hanya fokus ke riset saja gitu. Namun tentunya seperti yang juga tadi sudah disampaikan sebelumnya, di sini semuanya lebih, dan di Indonesia juga ternyata tadi yang dipaparkan Dr. Tami udah sangat output based. Jadi dikejar-kejar terus ini publikasinya, paper, kemudian bahkan di level early career researcher juga sudah mulai diminta untuk mencari alternatif atau peluang-peluang funding. Dan ini tentunya tidak gampang. Kemudian itu dari segi riset. Hal lain yang mungkin perlu dipertimbangkan juga adalah life experience. Jadi perbedaan kultur baik sosial maupun kultur bekerja antara mungkin yang kita biasa alami di Indonesia dengan yang ada di UK, dalam hal ini konteks UK, tapi mungkin pasti sama saja akan ada perbedaan kultur dan ritme suasana kerja antara Indonesia dengan negara lain.
Kemudian hal lain yang juga bisa perlu mungkin diperhatikan adalah it's very competitive right now landscape-nya. Postdoctoral opportunity di UK itu untuk satu advertised postdoc position itu biasanya ada 80 sampai 70 aplikan. Setidaknya di bidang yang saya geluti saat ini, di biomedik, molecular biology dan sejenisnya. Ya, ini posisinya. Jadi untuk satu posisi yang lowong itu ada 80 sampai 70 aplikasi. Jadi sangat-sangat kompetitif. Kemudian ini untuk kalau kita apply ke profesor atau ke research institute-nya. Tapi kalau mau lewat jalur fellowship di mana kita apply proposal ke pemberi dana, ini juga sama kompetitifnya, jadi success rate-nya sekarang sekitar 8-15% saja. Jadi again, it's very competitive, dan yang banyak dikeluhkan oleh kami yang international early career researcher, ini tidak hanya untuk internasional saja, yang domestik juga sama. Ini adalah masih non permanen atau kontrak base. Jadi sangat terbatas waktu. Kontraknya biasanya bisa 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Nah, selepas itu ya tidak ada jaminan kita masih bisa bekerja di tempat yang sama atau melakukan riset yang sama. Jadi harus lagi mencari pekerjaan baru atau apply funding yang baru. Nah, untuk international early career researcher seperti saya, salah satu kendala mungkin ya bolehlah disebut kendala, ini ada permasalahan visa juga gitu. Jadi untuk bisa bekerja sebagai postdoctoral researcher di sini tentu kita butuh visa yang valid dan biasanya jenis visa yang bisa dipakai adalah tier 1 untuk exceptional talent saat ini. Jadi UK mulai sangat membuka untuk international applicants yang dinilai berpotensi lewat jalur visa khusus tier 1. Tapi yang paling umum dipakai oleh international early career researcher untuk bekerja di UK adalah yang tier 2 atau sponsored work visa. Dan baru-baru ini lagi rame, udah diintroduce, tapi ada jenis visa baru yaitu graduate route visa, di mana yang graduate PhD dan master student yang graduate dari UK selepas 1 Juli ini bisa dapat visa untuk tinggal selama, kalau PhD 3 tahun, kalau master mungkin 2 tahun ya atau 1 tahun. Tetapi semuanya ini, semua jalur visa ini buntut-buntutnya adalah biaya. Jadi semuanya bayar dan semuanya mahal. Gitu. Nah, pengalaman saya untuk apply visa tier 2 untuk keluarga berisi 3 orang, saya, suami, dan anak, untuk 3 tahun kemarin itu sampai 7.000 pound lebih. Jadi mungkin 140 juta gitu. Jadi that's some points that you can put into consideration if this is kind of thing that you are looking for. Kemudian mengenai skema possible scheme untuk international early career researcher, itu ada Newton Fund International Fellowship. Ini sangat menarik tentunya buat rekan-rekan yang ada di Indonesia, karena memang ini ditargetkan untuk biasanya ke negara yang sedang berkembang begitu. Dan kemudian ada, dan memang khusus untuk international people gitu. Kemudian ada Marie Curie Individual Fellowship, ini sama juga, walaupun dia tidak mengkhususkan untuk ke negara-negara berkembang, tetapi bisa digunakan untuk melakukan riset di negara-negara Eropa. Cuman saya nggak tahu nih di UK sekarang post Brexit apakah masih applicable ini skema yang ini. Kemudian ada Wellcome Trust Early Career Fellowship, dan ini juga bisa menjadi salah satu skema yang dilirik, dan baru-baru ini mereka merubah skema rancangan grant-nya
ya yang dulunya banyak jenisnya sekarang dikumpulkan besar-besar gitu grupnya, dan mereka yang awal dulu memisahkan antara aplikan dari negara berkembang dengan UK base, sekarang semua dicampur jadi satu untuk Early Career Fellowship. Ya itu membuka peluang lebih besar, tapi juga saya yakin menjadikannya lebih kompetitif. Kemudian ada juga University Specific Fellowship yang bisa mungkin di-explore. Untuk Nottingham sendiri juga ada jenis seperti ini, dan saya yakin di setiap universitas di UK pasti ada. Alternatif lain adalah bekerja sama gitu dengan calon supervisor atau mungkin established researcher di UK dan menulis grant bersama. Kemudian kita sebagai early career researcher dinamai gitu di dalam grant tersebut, sehingga nanti kalau grant itu diterima, maka university tidak lagi diperlukan untuk membuka lowongan melalui skema panggilan gitu. Jadi sudah pasti kalau grantnya dapat, ya hanya kita lah yang akan mengisi posisi early career researcher di proyek tersebut. Ini biasanya untuk bisa qualified sebagai name researcher ya harus bantu atau bahkan menuangkan ide dulu gitu, dan menulis grant proposalnya bersama supervisor. Alternatif lain ya searching, ini biasanya banyak di jobs.ac.uk posisi postdoctoral researcher yang diiklankan. Jadi kalau bidangnya sesuai, kita juga sesuai eligibility-nya, kita bisa apply, dan ya ini kayak proses melamar pekerjaan. Kemudian strateginya nih, bagaimana mendapatkan funding untuk international early career researcher lewat skema fellowship tadi ataupun mungkin ya skema-skema yang tadi sudah saya sempat sampaikan. Yang utama memang karena kita tadi juga disampaikan Prof. Beni ini, karena kita memang masih anak bawang lah ya kasarannya, ya kita memang harus dapat support dari supervisors dan mentors. Inilah pentingnya mentoring untuk transfer ilmu gitu kasarannya. Dan ini support seperti ini juga sangat penting jadinya kalau kita mau menjadi name researcher di suatu grant proposal. Tapi juga penting sebenarnya untuk fellowship. Jadi fellowship juga dilihat mentornya siapa aja gitu kan, kredibel atau tidak gitu. Kemudian publish early sebenarnya. Ini juga tentunya terkait dengan matriks yang disampaikan sebelumnya, bahwa ya mau nggak mau research output itu salah satu indikatornya adalah publikasi. Jadi kalau selama PhD bisa publikasi beberapa paper atau satu paper itu di Nature gitu, ya mungkin itu udah terjamin nanti karirnya sebagai posisinya sebagai postdoc gitu somewhere gitu. Kemudian yang mungkin bisa jadi strategi lain adalah polish the curriculum vitae ya, with relevant points yang mendukung. Jadi sejak PhD atau sejak master bahkan yang ngumpulin poin-poin inilah, misalnya oral presenter, invited speaker, dapat travel grant atau award lain. Jadi ini leading to building our reputation as early career researcher. Kemudian define your strength, karena tadi kompetisinya banyak ketat gitu kan, dari satu posisi yang apply 80 orang gitu. Jadi kita harus punya specific research skill yang mungkin sangat diperlukan gitu di project-project terkait. Misalnya yang sekarang lagi hot banget itu adalah bioinformatician. Every project in science tuh biasanya butuh bioinformatics. Jadi kalau kita punya skill ini, biasanya itu highly likely kita bisa at least lah lolos dipanggil wawancara. Kemudian have a unique research identity.
Nah, ini yang kadang juga saya gunakan dalam kasus saya, di mana saya akses dan juga riset-riset terkait Indonesia yang sedang dan pernah saya lakukan, ini juga menjadi identitas tersendiri buat karir saya gitu. Kemudian tadi sudah disinggung juga no research without money, jadi memang harus apply funding terus, kemudian dan itu harus dipoles atau kita pelajari lah sejak dini gitu. Jadi terkait juga dengan himbauan untuk rajin-rajin writing gitu ya. Jadi grant craftsmanship ini ya sedini mungkin kita pelajari, walaupun masih PhD biasanya kita mikirnya nanti deh kan profnya yang akan nyariin funding gitu. Tapi kalau kita bisa bantu dan belajar, saya rasa itu mempercepat learning curve-nya kita. Kemudian keep writing ya, tidak hanya proposal sebenarnya, tapi ya paper tadi juga, karena practice makes better. And then rejection is part of the game. Jadi rejection baik untuk publication ataupun grant, ya itu kita harus terima as part of the game. Kalau nggak di-reject ya kita belum join game-nya gitu. Nah, mungkin ini sedikit reflection my career as a recurring researcher, my journey as a recurring researcher. Agak mungkin ya sedikit terlambat kalau saya boleh bilang, banyak sekarang PhD yang jauh lebih muda dari saya. Tapi I take my time because yeah, obviously hidup bukan cuman ini gitu. There's something else that many other aspect in life that kita juga bisa pursue. Tapi kuncinya adalah bagaimana menyeimbangkan menurut saya. I finished my master in Australia in 2012. I received my PhD scholarship in Australia and as well as from Islamic Development Bank. But then I got sick and then I need to postpone all the plans. So I just started my PhD in Nottingham in 2015. Dan perjalanannya tidak terlalu mulus. Saya harus ganti supervisor dan ganti project setelah hampir 1 tahun. Tapi alhamdulillah setelah itu dapat research environment yang sangat mendukung. Kemudian sebelum saya submit PhD, saya beasiswa habis, tapi alhamdulillah karena saya bantu, saya menginisiasi grant proposals dan dibantu supervisor saya disubmit, dapat grant. Saya udah ada funding untuk postdoc sejak sebelum PhD selesai. Dan ya lanjut sampai sekarang, dan alhamdulillah di acknowledge kontribusi saya oleh University of Nottingham. Waktunya habis. Oh, waktunya habis. Oke, mungkin sebentar ya. Ini cerita tentang Nikrat. Ini tadi Vitor kan disampaikan how we build research ecosystem. Menurut saya ya kuncinya kolaborasi, makanya waktu itu saya menginisiasi dengan supervisor saya, Nikrat, Nottingham Indonesia Collaboration for Clinical Research and Training, dan kita berkolaborasi dengan banyak institusi di Indonesia. Nih ada LIPI, Gajah Mada, UI, dan sebagainya. Kemudian, skip this part, kita melakukan banyak aktivitas training and research, jadi udah banyak yang kita ajak kolaborasi, kasarannya begitu, sampai akhirnya ada pendirian startup ya untuk mentranslasi hasil PhD saya untuk diimplementasikan secara klinik di Indonesia nantinya lewat PatGen. Yeah, I think it's what I can share because of the time limit, but hopefully we can discuss further. Oh, maybe this just to conclude what I learned so far. Establishing network and relationship with people who are supportive is very important. Don't hesitate to reach out first to the senior people because usually they can be quite helpful. Mentoring and young and enthusiastic junior people is also make us learn. So karena kita sudah postdoc, ya mungkin bisa mentoring yang master atau another PhD, itu juga bikin kita belajar. Kemudian developing unique skills and research identity, enhance paper and grant writing skills. Perseverance, this is very important because you will find a lot of rejection. And then I think what
one other thing that make us can go farther is when we value integrity. So I think that's it. Thank you very much. Thank you for very insightful and many experience from Mbak Santi. There's a lot of questions. There's many questions in the chat, but unfortunately, because of time limitation, I just need, I think I just can't choose one from many questions, and also as a closing statement from all the speakers. The question is from Rama Octavian and also from Dennis and also from Hadi Putra. Mereka menanyakan bagaimana cara untuk berkolaborasi dengan diaspora yang berafiliasi di UK terhadap institusi di Indonesia, dan bagaimana terkait inisiasi MOU untuk program-program selanjutnya untuk research. Mungkin masing-masing speakers bisa memberikan 1-minute statement related to this question. Please, from Dr. Notami, and then continue with Prof. Benny, and then Dr. Santi. Okay. Question was how to collaborate with the diaspora, Indonesia diaspora. Yeah, am I correct? Yes, Doc. And related to how we can have the collaboration between the institution in Indonesia and diaspora in UK maybe, and also other countries. Okay. At this moment, UI has made several collaborations, not only to UK, but also with Australia. I think with UK, with Coventry is ongoing process. And also we are actively engaged with the I4 communities, ya. Dan dalam beberapa waktu yang akan dalam waktu dekat ini akan ada joint collaboration. Sebetulnya kemarin dari Kementerian Ristek ya, sebelum menjadi BRIN itu juga menggagas beberapa poros ya dengan Australia ya. We have Prime Health and Prime Social with Australia, and then now ongoing project is with the UK, antara lain dengan Coventry, kemudian Oxford, saya lupa ada beberapa lagi. Kemudian untuk Asia Timur with Korea and Japan also already initiated, dan juga dengan Malaysia kita sudah dalam proses tanda tangan perjanjian kerjasama. Jadi sebetulnya sangat terbuka kesempatan untuk bekerja sama. Hanya memang terkait dengan afiliasi, kami sendiri di UI sedang menyiapkan wadahnya ya. Jadi kami memiliki beberapa cluster research. Namun untuk bisa men-engage ya, atau dalam bisa mempekerjakan ya, atau mungkin berkolaborasi sehingga para diaspora ini bisa mendapatkan rumah ya di dalam kampus di Indonesia, itu sedang kami garap wadahnya ya, apa dan juga statusnya gitu ya. Jadi status si para diaspora ini jika di-engage atau diafiliasikan dengan kampus di Indonesia gitu. Nah, kemarin sebetulnya sedang dalam perjalanan pembicaraan dengan Ristek, BRIN, tapi sekarang karena ada reorganisasi, kami agak sedikit menunggu sampai kepresnya atau reorganisasinya selesai, baru kita akan melanjutkan gitu. Karena terkait dengan wadah ini atau juga dengan status kepegawaian itu perlu kita diskusikan lintas unit. Tapi secara kolaborasinya itu sangat terbuka ya. Justru kami sangat menyambut baik karena memang salah satu upaya untuk meleverage our quality in research itu by reaching out to our diaspora ya. Jadi sangat terbuka kesempatan ini. Silakan saja kalau misalnya punya teman kolaborator di UI atau di universitas lain di Indonesia, silakan saja dikontak, pasti dengan sangat senang sekali bisa berkolaborasi. Demikian Bu Sandra, terima kasih. Terima kasih Dr. Tami. Selanjutnya mungkin Prof. Benny.
Terima kasih. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Dr. Tami bagaimana secara institution dan secara framework ya. Nah, mungkin saya hanya menyampaikan dari secara individual saja karena pengalaman saya kolaborasi itu biasanya dimulai dari kolaborasi individual. Jadi Mas Hadi, mari kita ngobrol, kita gabung ke grup WA kita yang di UK. Mungkin dari sana nanti kita bisa sharing banyak sekali, ada kegiatan-kegiatan, mungkin joining I4 juga salah satu cara untuk melebarkan sayapnya. Dan jangan lupa juga kita punya paman nih, kita punya paman di KBRI, ada Pak Adikbud, ada Pak Arif, jadi Pak Arif juga pengayom kami semua, diaspora, dan juga Mas Yoyo itu yang Bansosbud juga. Jadi kita banyak sekali punya acara di situ. Nah, dari sana mungkin kita bisa terbuka lagi nanti kolaborasinya dengan teman-teman Indonesia. Dan kalau memang Mas Hadi punya kenalan, punya teman di Indonesia, langsung aja, silakan aja membuat paper bersama, mengajukan proyek-proyek riset bersama. Nanti MOU akan menyusul, itu biasanya akan jalan sendiri. Nah, seringkali MOU itu, ya kalau dulu ya memang diminta ya harus punya MOU sekarang, tapi sekarang kayaknya sudah nggak terlalu menjadi halangan untuk misalnya untuk apply funding tidak terlalu menjadi halangan, dan itu saya sangat setuju karena buat UK dan buat institusi di luar negeri MOU itu hanya memorandum of understanding, jadi bukan sesuatu, bukan agreement ya. Jadi jangan khawatir dengan MOU, kerjasamanya jalan dulu, nanti MOU akan menyusul. Itu yang pengalaman saya. Terima kasih, Mas. Welcome, you most welcome. Mbak Santi mungkin 1 menit, Mbak Santi silakan. Ya, terima kasih Mbak Sandra. Sebelumnya saya nyapa dulu salah satu kolaborator kami yang sangat mendukung kami, Prof. Fasli Jalal, ternyata ada di audiens. Prof, salam dari UK, dari Nottingham. Semoga kami bisa berkunjung ke Yarsi lagi segera. Nggak panjang, saya sudah disampaikan tadi Dr. Tami dan Prof. Benny, tapi mungkin yang saya gugah adalah foundation-nya. Foundation dari kolaborasi itu dalam semua hal adalah trust dan integritas. Jadi dengan trust dan integrity yang kuat, saya rasa segala challenges atau kesulitan itu bisa dinavigasi bersama. Jadi baik, kadang di Indonesia kan birokrasi panjang, kemudian translate, membuat pengertian untuk institusi di UK misalnya bahwa ada perbedaan birokrasi seperti tadi MOU yang mungkin dirasa sangat penting di Indonesia tapi kurang dianggap urgent di UK misalnya. Jadi semuanya bisa dinavigasi kalau didasari oleh trust dan integritas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Santi. Tadi ada usul dari audiens, Prof, Dok, bahwa karena pertanyaannya banyak sekali dan mereka sangat excited untuk dijawab gitu. Mungkin nanti jika berkenan kami akan kirimkan dari pihak panitia dan mungkin bisa bantu untuk jawab secara tulisan ya, Prof, Dok. Semoga berkenan. Siap. Thank you. Before I close these sessions, let's take a picture together, and I will continue with a gift session. Please, Mbak Feby, could you help me with the picture, to lead the picture? Oke, baik. Mohon untuk dinyalakan kameranya ya. Mari kita untuk foto bersama. Ya, untuk halaman pertama. 1, 2. Ya, selamat Bu Santi ya, Prof. Benny. Prof. Fasli, terima kasih juga hadir, Prof. Senang sekali. September besok, Prof. Insya Allah besok ya. Ya, saya menikmati penasarian ini. Bagus acaranya. Prof. Fasli. Sehat-sehat ya. Sehat selalu, Prof. Ya, sama-sama ya, sukses ya. Ya, Prof. Terima kasih. Banyak belajar dari Prof. Fasli Jalal. Sama-sama Bu Sami ya. Ya. Oke, sudah ya Mbak Feby ya? Oke, terima kasih banyak. Thank you for all speakers for very insightful, great experience, and also maybe this is the small step for us to get a collaboration in the future.
as soon as possible, Dr. Tami, Prof. Benny, and Dr. Santi. I hope these sessions will give us very useful and very inspiring information for all of the early research career researcher. And then after this, we will have the social session of the ISIC, the PhD sharing, and then mental health, and also the networking sessions. May all the participants choose one of the chamber. For Prof. Benny, Dr. Tami, and Dr. Santi, can we have a picture together before we end the session? Mbak Feby, would you help? Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah, Mbak. Oke. Sekali lagi, selamat Bu Sandra, Bu Tami, Prof. Benny, Selamat Bu Santi. Prof. Asri. Sukses ya. Sampai ketemu besok. Ya, insya Allah. Terima kasih, sehat selalu. Sampai Ya, ketemu sama-sama. besok ya, Prof. Insya Allah, Sampai insya ketemu Allah. besok. Sampai ketemu lagi, sehat selalu semuanya. Terima kasih Dr. Tami, Prof. Bye-bye. Benny, Terima kasih. Ya, Dr. Santi. Sampai bertemu. Terima sehat semuanya ya. kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Terima Waalaikumsalam. kasih Saya izin semua. leave. Terima kasih Silakan, Dr. Prof. Tami, Prof. Benny, Dr. Sandra. Mari Bu Santi, Ya. mari Bu Tami. Bareng. Mari. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.